Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Zaki Maulana selaku Ketua Like Lokal ingin menjelaskan tentang usaha kami dalam kewirausahaan yaitu Like Lokal. Singkatnya, Like Lokal ini adalah kami menyediakan platform digital yang menghubungkan wisatawan dengan masyarakat lokal. Intinya ini kami sebagai jasa pelayanan. Anggota dari kelompok usaha kami yaitu ada Ivan Putra Cahyadi, saya Irfan Zaki Maulana, dan juga ada Felandrian Anataya Robani. Oke, jadi konteks awal berdirinya Like Lokal itu karena berdasarkan data 73% wisatawan global mencari pengalaman lokal otentik saat traveling. Selanjutnya ini ada pernyataan masalah. Nah, masalah yang dihadapi itu banyak wisatawan yang sulit menemukan pengalaman lokal otentik, sedangkan banyak tempat wisata tetapi aksesnya yang sulit terhubung. Nah, dampaknya itu wisatawan mendapatkan pengalaman yang terbatas sehingga wisatawan hanya tahu untuk ke tempat wisata yang besar-besar saja. Baik, jadi masalah yang ingin kami selesaikan adalah adanya kesenjangan antara wisatawan dan masyarakat lokal. Wisatawan membutuhkan traveling yang otentik, dan masyarakat lokal mempunyai potensi tersebut, namun belum memiliki akses promosi yang baik. Maka dari itu, Like Lokal hadir sebagai penghubung antara mereka. Selanjutnya, kami melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Stakeholder yang terdampak yaitu ada masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata kecil, pemerintah, hingga pengelola destinasi wisata. Penyebab masalah ini muncul karena adanya keterbatasan informasi, promosi yang tidak merata, tingginya destinasi populer, serta kurangnya koneksi langsung antara wisatawan dan masyarakat lokal. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa yang tertarik pada bidang bisnis dan pariwisata, kami melihat ini sebagai peluang untuk menjadi penghubung antara wisatawan dan masyarakat lokal, sehingga potensi budaya dan ekonomi bisa ditingkatkan. Selanjutnya di sini ada segmen sasaran konsumen. Nah, untuk sasaran utama dari usaha kami itu adalah merupakan wisatawan lokal dan internasional yang usianya sekitar 18 sampai 40 tahun. Sedangkan untuk sasaran sekundernya itu merupakan UMKM pariwisata dan masyarakat lokal penyedia pengalaman wisata. Oke, untuk memahami kebutuhan pelanggan, kami melakukan customer persona, yaitu sebagai kelompok utamanya adalah wisatawan lokal dan internasional usia 18 sampai 40 tahun yang mencari pengalaman budaya lokal otentik. Dengan customer persona ini, kami bisa memahami kira-kira apa fitur dan strategi pemasaran yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan target konsumen. Nah, lalu ini ada profil pelanggan yang bisa dilihat langsung di dalam slide yang kami berikan. Selanjutnya ada GTBD dan alternatif. Yang pertama ada GTBD fungsional, yaitu memahami pasar dan sekitar, mensegmentasikan sesuai karakter pelanggan. Yang kedua ada GTBD emosional, yaitu mulai percaya diri dengan teman, mencoba kesempatan dan mengurangi rasa ragu. Dan yang terakhir ada GTBD sosial, yaitu menjadi pengusaha yang sukses, mendapatkan penghargaan usaha yang lancar dan baik. Lalu ada alternatif. Yang pertama alternatif saat ini yaitu mengeksplor dunia dalam Indonesia, lalu mencari dari sosial media dan belajar bekerja sama dengan teman. Lalu kekurangan dari alternatifnya yaitu merasa bahwa hanya sebatas usaha, juga bagaimana cara belajar antar sama anggota, dan tidak memiliki umpan balik dan waktu yang rinci. Nah, selanjutnya yaitu validasi masalah. Nah, ini ada daftar konsumen potensial yang kami lakukan. Yang pertama itu bernama Zaki, yang kedua Putra, dan ketiga Anataya. Total konsumen potensial pengguna yang diwawancara keseluruhan yaitu wawancara luring ada 15 orang, wawancara daring ada 25 orang, jadi total ada 35 orang. Dari hasil wawancara ini, 35% setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi. Dan yang 5% sisanya yaitu tidak puas dengan alternatif saat ini. Selanjutnya itu ada solusi kami. Dari solusi kami itu merupakan platform pengalaman budaya lokal, mengembangkan aplikasi atau platform digital yang menghubungkan wisatawan dengan masyarakat lokal untuk memesan langsung berbagai aktivitas budaya otentik. Sedangkan untuk teknologi inti atau metodologinya itu pakai React.js untuk mengembangkan front-end aplikasi. React.js ini untuk backend system. Terus ada MySQL itu sebagai database penyimpanan data pengguna data aktivitas. Lalu ada desain solusi dari kami, yaitu solusi kami adalah platform pengalaman budaya lokal, mengembangkan aplikasi digital yang menggabungkan atau menghubungkan wisatawan dengan masyarakat lokal untuk memesan langsung berbagai aktivitas budaya otentik. Lalu fitur utamanya yaitu pencarian dan filter aktivitas wisata, profil dan verifikasi host lokal, sistem pemesanan aktivitas, dan pembayaran online. Nah, keunikannya yaitu menghubungkan langsung wisatawan dengan masyarakat lokal, menyediakan pengalaman budaya yang otentik, bukan wisata secara massal. Format solusinya yaitu aplikasi seluler atau marketplace digital, dan teknologi yang utama yaitu React.js untuk mengembangkan
front-end aplikasi, terus ada Node.js untuk back system, lalu ada MySQL sebagai database penyimpanan data pengguna dan aktivitas. Nah, ini untuk manfaat solusinya yang dapat dibaca langsung pada slide yang kami berikan. Selanjutnya ada pesaing. Nah, untuk pesaing secara langsungnya itu ada Traveloka dan juga Airbnb. Sedangkan untuk tidak langsungnya ada Tiket.com dan Booking.com. Nah, MVP dari kami itu adalah memberikan turis asing pengalaman menjadi warga lokal dengan budaya yang disesuaikan. Nah, di sini ada lanjutannya, itu untuk pesaing langsung di Indonesia itu ada Traveloka. Selanjutnya yang pesaing tidak langsung di Indonesia itu ada Tiket.com. Terus pesaing langsung secara global itu ada Airbnb, dan pesaing tidak langsung secara global itu ada Booking.com. Lalu kami juga menganalisis kondisi lingkungan bisnis melalui analisis makro. Dari sisi peluang, tren wisata budaya dan pengalaman otentik terus meningkat sehingga pasaran kami tuju memiliki prospek yang baik. Namun ada beberapa tantangan seperti pembatasan wisata di beberapa daerah demi menjaga budaya dan lingkungan, serta kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, strategi bisnis ini mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Nah, berdasarkan perhitungan kami, pendapatan diproyeksikan terus meningkat dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Seiring meningkatnya jumlah pengguna, keuntungan perusahaan juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan. Walaupun angka ini masih berupa proyeksi, tapi perhitungan tersebut menunjukkan bahwa usaha ini memiliki peluang untuk berkembang. Selanjutnya di sini ada prototype. Untuk format prototype, kami menggunakan prototype digital, desain aplikasi atau website yang menggunakan Figma, terus mockup UI atau UX, wireframe, interaktif. Selanjutnya untuk fungsionalitas yang disertakan dalam prototype ini ada login dan registrasi pencarian, pengalaman wisata profil host, lokal, sistem booking, rating, dan review dashboard host. Untuk fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype itu payment gateway otomatis, chat real-time AI, recommendation analitik lanjutan, royalty program, integrasi media sosial, penuh fitur keamanan yang kompleks. Nah, selanjutnya adalah validasi prototype. Prototype yang telah dibuat kemudian kami uji kepada 4 calon pengguna. Hasilnya, seluruh responden memberikan tanggapan positif terhadap konsep aplikasi ini. Mereka menyukai tampilan aplikasi yang menarik, pilihan kategori yang lengkap, serta alur penggunaan yang cukup jelas. Namun mereka juga memberikan masukan bahwa navigasi aplikasi masih perlu disederhanakan agar pengguna baru lebih mudah memahami cara menggunakannya. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam proses pengembangan aplikasi kami selanjutnya. Lalu selanjutnya ada analisis persaingan. Selain mengidentifikasi pesaing, kami juga membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing kompetitor. Misalnya kayak Traveloka unggul dalam layanan perjalanan domestik, sedangkan Airbnb memiliki jangkauan global yang luas. Namun kelemahan keduanya adalah belum berfokus secara khusus pada pengalaman budaya lokal yang otentik. Oleh karena itu, Traveloka hadir dengan pendekatan yang lebih personal, yaitu menghubungkan wisatawan langsung dengan masyarakat lokal sehingga pengalaman yang diperoleh menjadi lebih berkesan. Selanjutnya ada ukuran pasar dan GTM. Untuk dari pasar digital itu kita menggunakan Instagram dan TikTok, dan untuk fisiknya kami menggunakan selebaran dan juga atau brosur. Nah, di sebelahnya ada lingkaran itu untuk ukuran pasar dari global, perkiraan ada 30 triliun per tahun dan tingkat pertumbuhannya itu 8-9%, CAGR itu tahun 2023 sampai 2030. Oke, untuk memahami kebutuhan pelanggan, kami melakukan customer persona, yaitu sebagai kelompok utamanya adalah wisatawan lokal dan internasional usia 18-40 tahun yang mencari pengalaman budaya lokal otentik. Dengan customer persona ini, kami bisa memahami kira-kira apa fitur dan strategi pemasaran yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan target konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas dari startup kami. Masalah yang kita temuin adalah wisatawan masih sulit lah untuk menemukan pengalaman budaya lokal yang otentik. Terus solusi dari kami adalah menyediakan platform yang menghubungkan wisatawan dengan masyarakat lokal, sehingga mereka bisa ikut berbagai aktivitas budaya dengan lebih mudah. Value proposition yang kita tawarkan adalah memberikan pengalaman wisata yang lebih autentik dan sesuai dengan minat pelanggan. Untuk advantage kami fokus pada wisata berbasis pengalaman lokal yang sedang menjadi tren dan memanfaatkan medsos sebagai sarana promosi. Customer segmen pada target kami adalah wisatawan usia 18-40 baik lokal maupun internasional serta masyarakat lokal sebagai mitra. Channel kami melalui website, media sosial, dan kerjasama dengan mitra pariwisata. Revenue stream yang kita dapatkan itu berasal dari biaya langganan mitra dari komisi dari setiap transaksi yang terjadi di platform. Selanjutnya adalah pendekatan go to market dari startup kami. Kami bakal fokus ke kota-kota seperti Jogja, Bali, Bandung yang memiliki potensi wisata yang luar biasa besar. Target kami itu adalah wisatawan usia 18-40 tahun yang benar-benar mencari pengalaman budaya lokal yang autentik ya.
Terus pemasaran kami memanfaatkan media sosial, website, serta kerjasama dengan influencer dan mitra pariwisata. Keberhasilan strategi kami bakal diukur dari jumlah pengguna, transaksi, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah strategi penjualan dan pelayanan pelanggan kami. Target pelanggan kami adalah wisatawan usia 18-40 yang kami lakukan penawaran atau penjualan melalui website ya, media sosial, dan kerjasama bisnis to bisnis. Sedangkan layanan pelanggan tersedia melalui website dan media sosial. Untuk memastikan kepuasan pelanggan, nantinya setelah melakukan pembayaran ada survei setelah layanan selesai, sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi dan juga perbaikan. Model pendapatan untuk segmen pelanggan utama adalah model SaaS, lalu unit penjualannya adalah komisi, harga jual per unitnya 2-5 juta rupiah per orang, unit yang diharapkan dapat dijual selama 1 tahun itu 83 unit atau 83 orang. Pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan adalah sekitar 20%. Untuk biaya dan pendapatan serta asumsi utama kami bisa dilihat sendiri dari slide yang tersedia. Langkah berikutnya untuk bulan pertama sampai ketiga adalah merencanakan layanan apa saja yang ingin diberikan. Untuk bulan keempat sampai bulan keenam lalu mulai membuat prototipenya. Untuk bulan ke-7 sampai 9 membuat harga masing-masing layanan. Yang terakhir bulan 10 sampai 12 memulai bisnis like lokal. Untuk ringkasan kelompok usaha kami, secara umum like lokal merupakan platform yang menghubungkan wisatawan dengan masyarakat lokal agar mereka dapat menikmati pengalaman budaya Indonesia secara langsung dan lebih otentik. Misi kami adalah memperkenalkan sekaligus membantu melestarikan budaya Indonesia agar tetap dikenal oleh masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Nah, dari sisi relevansi sosial dan ekonomi, kami juga berharap platform ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat dan UMKM lokal untuk memperoleh tambahan pendapatan, sekaligus menjaga agar budaya dan tradisi daerah tetap lestari. Sekian dari kami, kelompok like lokal, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.